Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga senantiasa Allah memberikan lindungan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan saat ini dengan keadaan selamat, sehat, walafiat. Perkenalkan, saya dengan Herna Gunawan yang akan membawakan mata kuliah Kapasitas Reksa dengan mata kuliah prasyarat konsep teknologi informasi. Rekan-rekan semua, sebelum acara perkuliahan dimulai, saya akan coba menjelaskan analisis pembelajaran untuk mata kuliah ini. Learning outcome atau capaian pembelajaran. Yang pertama, memiliki semangat pembelajaran yang mandiri dan berkelanjutan terhadap pengetahuan serta kemampuan dalam pengambilan keputusan secara tepat terkait isu-isu kekinian yang relevan sesuai dengan disiplin keilmuannya. Kedua, kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis, serta memahami pengetahuan basic science, bahasa pemrograman, dan teknologi informasi untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh. Ketiga, kemampuan menerapkan keilmuan untuk menghasilkan solusi sesuai dengan bidang keilmuan secara sistematis dengan landasan teori yang baik. Selanjutnya, untuk core kompetensi atau kompetensi dari mata perkuliahan ini, itu yang pertama adalah memiliki pemahaman dan konsep dasar pemrograman prosedural, pemrograman berorientasi objek, dan manipulasi struktur data. Kedua, memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang konsep dasar komputasi matematika. Ketiga, mampu mengolah data untuk menghasilkan informasi yang akurat dalam mengambil keputusan. Keempat, memiliki kreativitas dalam memberikan alternatif solusi. Kalau kita berbicara terkait dengan masalah teknologi, artinya kita berbicara masalah tools, di mana tools ini adalah sebagai suatu alat bantu untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan kita. Secara teoritis, teknologi berarti keterampilan dalam proses, peralatan, dan cara berpikir untuk mempermudah pengadaan, perbaikan, atau penyempurnaan suatu industri yang menyatukan tiga unsur sekaligus: sumber daya manusia, sumber daya alam, dan mesin. Teknologi ini diciptakan bertujuan untuk mempercepat proses produksi, memperbesar volume produksi, menyempurnakan hasil produk dan harga produk terendah dan pasar, dan selalu memperoleh nilai ekonomi yang paling besar. Teknologi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang membentuk atau mengubah kebudayaan. Teknologi juga dapat disebut sebagai terapan matematika, sains, dan berbagai seni untuk faedah kehidupan seperti yang dikenal saat ini. Contoh adalah bangkitnya teknologi komunikasi yang memperkecil hambatan bagi interaksi sesama manusia dan sebagai hasilnya telah membantu melahirkan sub-sub kebudayaan baru, bangkitnya budaya dunia maya yang berbasis pada perkembangan internet dan komputer. Jika kita berbicara terkait dengan teknologi komputer, kita tidak akan lepas terkait dengan masalah konsep jaringan komputer, di mana yang kita kenal komputer yang satu dengan komputer yang lain itu bisa saling berkomunikasi. Nah, konsep inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses dalam menampilkan, mengubah, dan menginterpretasikan atau mengolah informasi antara manusia dan mesin. Dalam berbicara masalah komunikasi komputer ini, ada tiga hal yang terkait. Yang pertama adalah pengirim atau transmitter, penerima receiver, dan media transmisi. Jaringan komunikasi adalah suatu sistem yang terbentuk dari interkoneksi fasilitas yang dirancang untuk membawa trafik dan beragam sumber daya telekomunikasi.
Interkoneksi ini terdiri dari link, ada central, junction, atau layer keduanya. Ada node, kabel, dan peralatan terminasi. Ada traffic, informasi yang ada dalam jaringan. Berikutnya adalah karakteristik jaringan komunikasi. Nah, karakteristik jaringan komunikasi ini, itu yang pertama adalah dapat dipakai secara bersama-sama atau share. Kemudian adanya konsep sentral. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang dapat disaksikan teman-teman di sini, itu ada 3 komponen utama dalam jaringan komunikasi, yaitu pertama adalah kita sebagai klien ada peralatan pelanggannya. Kemudian untuk receiver-nya atau sentralnya itu ada peralatan server. Dan kemudian untuk menghubungkan antara yang satu dengan yang lain itu ada fasilitas transmisi atau link. Nah, ya teman-teman, yang pertama ini ada yang namanya time sharing komputer. Nah, ini time sharing komputer ini itu kalau dulu kita mungkin pernah dengar rekan-rekan ada yang namanya switching. Di mana switching ini itu sebagai time sharingnya itu bisa membagi ke beberapa sumber daya, baik itu komputer yang satu, komputer yang dua, printer, ataupun alat penyimpan. Nah, perkembangan berikutnya itu ada yang namanya centralized computing, atau dulu sering kita sebutnya adalah peer-to-peer. Satu server dihubungkan dengan beberapa komputer atau terminal secara serial. Nah, ini dulu sempat ngetren teknologi ini. Hanya memang ada beberapa kendala. Jika satu komputer hang, ini yang lainnya juga akan ikut hang. Nah, konsep berikutnya adalah distributed computing. Nah, teknologi inilah yang kita kenal sekarang dengan konsepnya client server, di mana satu sentral, satu server ini bisa melayani beberapa terminal dengan menggunakan teknologi hub atau switching. Nah, dari ilustrasi sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, jaringan komputer itu adalah merupakan sekumpulan peralatan komputer, baik hardware dan software-nya, yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan komunikasi dan berbagi sumber daya, seperti file dan printer. Nah, dalam jaringan komputer ini dibutuhkan suatu aturan-aturan atau protokol yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Nah, agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya sebagaimana dimaksud. Nah, dalam jaringan komputer ini terdapat 4 komponen yang tidak dapat kita pisahkan, yaitu yang pertama ada medium. Medium ini itu yang menghubungkan nanti antara device atau klien dengan network tadi. Kemudian nanti ada message. Message itulah pesan yang dikirimkan dari satu komputer dengan komputer yang lainnya. Nah, kemudian nanti di situ ada aturan-aturan main atau rule agreement standarnya. Nah, rule atau aturan-aturan tadi itu yang pertama adalah jaringan komunikasi ini memerlukan tingkat compatibility dan interoperability antar elemen-elemen jaringan. Kemudian arsitektur dalam jaringan ini sudah distandarkan oleh ISO. Nah, nanti kita akan kenal ada yang namanya OSI, Open System Interconnection. Nah, OSI ini mengacu pada standar pertukaran informasi di antara sistem-sistem yang terbuka, yaitu sistem yang menerapkan standar OSI. Model layer OSI ini dibagi nanti ada dalam 2 grup. Ada upper layer dan lower layer. Nah, upper layer itu fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan pada sebuah komputer. Nah, untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah lower layer,
di mana ini adalah berkaitan dengan masalah komunikasi data melalui jaringan aktual. Berikut disampaikan skema untuk OSI model. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa ada upper layer yang diimplementasikan pada software yang saling berinteraksi dengan user, di mana dalam upper layer ini itu nanti ada application, presentation, dan session. Nah, kemudian di lower layer itu lapisan bawah yang berhubungan dengan software dan hardware. Nah, itu untuk lower layer ini atau data transport ini itu nanti ada transport, network, data link, dan physical. Nah, berikutnya nanti akan kita jelaskan dari masing-masing layer-layer tersebut. Yang pertama adalah application layer. Application layer ini itu adalah menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer, seperti email dan servis lainnya yang jalan di jaringan, seperti server, printer, atau aplikasi komputer lainnya. Bagian yang kedua itu adalah presentation layer. Bertanggung jawab bagaimana data dikonversi atau diformat untuk transfer data. Contoh, konversi format dari suatu teks ASCII untuk dokumen, ZIP, dan JPEG untuk gambar. Layer ini membentuk suatu kode konversi, translasi data, enskripsi, dan konversi. Berikutnya adalah session layer. Nah, session layer ini yang menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksinya. Bagaimana mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Koneksi layer ini sering disebut dengan session. Makanya mungkin kita sering dengar kalau misalkan ada tuh putus koneksi jaringannya, ada yang bilang, oh sessionnya putus. Inilah disebut dengan session layer. Berikutnya adalah transport layer. Transport layer ini bertanggung jawab membagi data menjadi beberapa segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error atau error handling. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari sama dengan konsep transport yang mengantarkan kita ke tempat suatu tujuan tertentu. Berikutnya adalah network layer. Network layer itu adalah menentukan address atau alamat jaringan, menentukan suatu rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian traffic dalam suatu jaringan. Pada data layer ini nanti akan berbentuk suatu paket-paket. Berikutnya adalah data link layer. Data link layer ini menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi suatu frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut atau disampaikan melalui suatu media. Komunikasinya dengan satu kartu jaringan, mengatur komunikasi layer fisikal antara sistem koneksi dengan penanganan error. Nah, lapisan yang paling akhir itu adalah physical layer. Nah, physical layer ini bertanggung jawab atas proses data menjadi suatu bit dan mentransferkannya melalui suatu media seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Nah, dalam jaringan komputer ini, mungkin rekan-rekan juga sudah mendengar ada beberapa tipe dalam jaringan komputer ini. Itu yang pertama ada yang kita sebut dengan LAN, Local Area Network. Nah, LAN ini cakupannya areanya kecil. Jumlah komputernya pun atau terminal pun terbatas, dan layanannya pun terbatas. Nah, ada yang kita kenal dengan MAN, Metropolitan Area Network. Nah, ini cakupannya sedikit lebih luas, yaitu di perkotaan.
banyak dan layanannya pun lebih banyak. Nah, yang terakhir ada yang namanya WAN, Wide Area Network. Nah, ini cakupannya sudah sangat luas secara geografis dan komputernya atau terminalnya pun ini sudah tidak terhitung lagi dan kecepatannya pun ini sudah sangat cepat. Nah, ini adalah untuk merupakan jaringan publik. Nah, inilah yang kita sebut di area paling bawah itu ada Global Area Network atau yang kita kenal sekarang itu dengan sebutannya internet. Baik, rekan-rekan semua, itu mungkin untuk sesi pertama ini pengenalan terkait dengan masalah konsep jaringan. Jika ada beberapa hal yang memang kurang jelas dan perlu ditanyakan, silakan menghubungi baik nomor telepon ataupun dengan sosial media yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.